Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa yastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falahu hadiyalah. La nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Kepada siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kali ini kita masih dapat bertemu kembali dalam pembelajaran daring, yaitu pelajaran jarak jauh di channel Nelita Online Learning. Ya. Jangan lupa Anda atau kalian absen pada kolom live chat di channel YouTube dengan format nama lengkap kalian underscore nama kelas underscore hadir, kirim di kolom live chat. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita, puja dan puji rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang tak terhingga, nikmat sehat, karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita dapat masih mengikuti atau bertatap muka dalam pembelajaran daring di Nelita Online Learning. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembelajaran online learning ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran kali ini masih tetap kita membahas atau mempelajari di kompetensi yang keenam, yaitu melakukan konfigurasi routing dinamis, ya, memahami dan melakukan konfigurasi routing dinamis, yaitu yang keempat. Setelah pertama itu kita mengkonfigurasi routing RIP, kedua routing OSPF, ketiga routing BGP Border Gateway Protocol, dan yang keempat kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang routing EGRV, ya, Enhanced Interior Gateway Internet Protocol, ya. Oke, kita mulai, ya. Jangan lupa nanti di akhir sesi pembelajaran kali ini, ya, Anda tonton video tutorial mengenai bagaimana langkah-langkah atau cara melakukan konfigurasi routing EGRV, ya. Kita mulai saja pembahasan materinya, penjelasannya. Simak dan tonton terus pembelajaran dari pertama sampai akhir, supaya kalian fokus dan tidak gagal fokus, mengerti dan paham betul bagaimana cara langkah-langkah atau mempelajari membuat routing dinamis, khususnya yaitu routing EGRV. Baik, kita mulai. Melakukan konfigurasi dan perbaikan routing dinamis, yaitu cara konfigurasi routing dinamis EIGRV pada paket tracer. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu masih 3.6 dan 4.6, mengevaluasi atau memahami routing dinamis, dan yang 4.6 yaitu melakukan konfigurasi routing dinamis. Indikator-indikatornya juga masih sama, menjelaskan, mengklasifikasikan, menjelaskan perintah dasar, menentukan cara konfigurasi, lalu melakukan konfigurasi, menguji hasil konfigurasi, dan yang terakhir adalah membuat laporan prosedur langkah-langkah konfigurasi routing dinamis.
Melakukan konfigurasi dan perbaikan routing dinamis EIGRP. Materi pokok bahasan pada kesempatan kali ini, setelah pertama kita membahas tentang routing dinamis, apa itu routing dinamis, pengenalan routing internet protocol, RIP, pengenalan OSPF, pengenalan BGP, pengenalan EIGRP atau IGRP, prosedur dan tekniknya juga ya, dari mulai RIP, OSPF, BGP, dan yang sekarang akan kita pelajari, yang kita akan bahas adalah tentang prosedur dan teknik routing EIGRP ya. Lanjut. Pengertian routing EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau disingkat EIGRP, adalah salah satu routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antar router secara dinamik atau dinamis. EIGRP merupakan protokol routing yang hanya dapat digunakan pada router-router Cisco dan termasuk ke dalam distant vector routing protokol. Salah satu kelebihan dari EIGRP adalah adanya visible successor atau jalur backup yang akan menggantikan jalur utama apabila terjadi kegagalan atau link down pada jalur utama tersebut ya. Jadi itu sedikit sekelumit tentang pengertian routing EIGRP ya. Kita lanjutkan. Masih dalam pengertian routing EIGRP, beberapa karakteristik dari EIGRP antara lain, pertama yaitu menggunakan algoritma dual, berarti menggunakan dua algoritma ya, maka disebut juga EIGRP ini adalah routing campuran, dua algoritma campuran, yaitu antara algoritma distant vector dan link state ya. Kedua, memiliki hop count atau next hop atau hop count-nya sebanyak 224. Ketiga, dapat melakukan convergence secara cepat. Keempat, mampu menonaktifkan auto summary route. Kelima, menggunakan composite metric untuk melakukan konfigurasi routing EIGRP. Setidaknya terdapat dua langkah yang harus dilakukan, yakni mengaktifkan routing EIGRP dan mengadvertise network yang terhubung dengan router. Lanjut ke slide berikutnya. Untuk mengaktifkan routing EIGRP menggunakan command atau perintah ya, command atau perintah router tagar atau hashtag ya. Tagar ini berarti kita masuk dalam mode konfigurasi ya. EIGRP spasi ASN. ASN itu singkatan daripada Autonomous System Number ya. Jadi menggunakan ASN atau Autonomous System Number ya sebagai angka atau grup atau kelompok nomor otonom ya. Merupakan sebuah identifier yang digunakan router-router EIGRP untuk mengenali router EIGRP yang lainnya. Jadi itu fungsinya ya. Router EIGRP hanya dapat berkomunikasi dengan router EIGRP yang lain yang berada dalam satu ASN yang sama. Apabila router ingin berkomunikasi dengan router lain yang terletak di ASN yang berbeda, maka harus dilakukan redistribute ya. Untuk saat ini kita belum akan membahas, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang redistribute di sini. Kita hanya membahas bagaimana melakukan atau mengkonfigurasi routing EIGRP ya. Kita lanjutkan. Masih dalam pengertian routing EIGRP, kita lanjutkan. Sedangkan untuk mendaftarkan atau advertise network menggunakan perintah network
tagar atau hashtag atau tagar ya, network underscore address, atau kalau kita singkat dalam memasukkan atau mengetikkan perintah pada mode konfigurasi ini IP address ya. IP address nanti secara jelas kita buka, kita lihat atau kita pelajari pada slide-slide berikutnya ya. Yang dimaksud network address pada kalimat perintah di atas adalah network yang terhubung secara langsung dengan router. Terdapat opsi lain untuk melakukan advertise network, yakni dengan menambahkan wildcard mask. Ya, kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah beberapa kali Bapak sudah menjelaskan secara detail dan secara gamblang sekali, secara jelas sekali ya, apa itu wildcard mask ya. Ya. Jadi sudah tidak bahas di sini lagi ya, karena kita punya waktu 45 menit ke depan supaya waktu pas dan tepat dan akurat ya. Di belakang network address seperti berikut ya, network spasi network address atau wildcard mask ya. Wildcard mask ini adalah kebalikan daripada sebaliknya ya, kebalikan daripada IP address ya. Kita lanjutkan. Wildcard mask di atas berfungsi untuk menentukan network tertentu secara spesifik yang harus di-advertise. Kita juga bisa menggunakan perintah no auto summary. Perintah ini berguna agar network address tidak disumarisasi atau auto summaries. Untuk beberapa kasus, perintah ini sangat penting karena jika tidak menggunakan perintah tersebut, bisa-bisa routing yang akan kita konfigurasi menjadi kacau ya. Jadi penting perintah auto summaries itu kita masukkan atau kita ketikkan pada saat kita melakukan konfigurasi. Lebih jelasnya nanti pada slide yang akan saya tayangkan di slide berikutnya ya. Kita lanjutkan. 3 tabel penting dalam EGRP ya. Pertama yaitu tabel routing table ya, menampilkan base route atau rute terbaik yang menuju destination network ya. Kedua, neighbor table menampilkan informasi berupa directly connected router. Dan yang ketiga, topologi table yaitu menampilkan base route atau rute terbaik yang dipelajari dari masing-masing neighbor ya. Kita lanjutkan. Di layar smartphone kalian atau di layar laptop atau PC personal komputer kalian sudah tampil bagaimana langkah-langkah cara melakukan konfigurasi routing EGRP di Cisco Packet Tracer. Langkah-langkahnya atau urutannya, pertama kalian buka Cisco Packet Tracer pada desktop ya, atau menu ya, menu program, atau lebih cepat kalian buka di menu desktop, yaitu dengan cara mengklik icon Cisco Packet Tracer dengan mengklik atau double klik 2 kali. Kedua, buat topologinya terlebih dahulu ya. Di sini saya membuat topologi seperti di gambar di bawah ini ya, yaitu topologi EGRP dengan menggunakan 3 router, 3 switch dan 3 PC ya, semua angka 3. Jadi angka cantik ya. Angkanya 33 semua, 3 router, 3 switch, dan 3 PC ya. Lalu yang ketiga, bagaimana tambahkan IP address atau masukkan atau ketikan IP address pada PC. Caranya yaitu dengan klik pada PC, lalu klik desktop, lalu pilih IP configuration. Ya, di sini kalian boleh mengkonfigurasi personal komputernya dulu, PC-nya dulu, atau boleh mengkonfigurasi routernya dulu ya.
yang enak yang mana terserah kalian ya. Oh, saya mau konfigurasi PC-nya dulu, silakan. Oh, saya mau konfigurasi routernya dulu, juga silakan ya. Ya. Jadi sudah ada topologinya ya, antara router ke switch, ketiga switch dan ketiga PC ini menggunakan kabel strike, sedangkan antara router ke router ini menggunakan kabel DTE ya. Kita lanjutkan. Di sini sudah tampil di layar monitor kalian atau layar laptop kalian atau di layar HP handphone kalian. Bapak buatkan tabel supaya mudah memahami, mudah mengerti ya, mana IP address-nya, mana interface-nya, mana routernya, dan yang mana PC-PC-nya, subnet mask-nya, dan juga gateway-nya. Sini sudah ada semua, kalian cuma mengetikkan saja pada Cisco atau pada aplikasi paket tracer ya. Di sini ada device atau alatnya, R1 berarti router 1, disingkat aja ya. R2 berarti router 2, R3 berarti router 3, PC1 personal komputer 1, PC2, PC3. Untuk interface pas Ethernet 00, serial 20, serial 30. Untuk yang R2 pas Ethernet 00, serial 20, serial 3/0. Untuk yang R3 pas Ethernet 0/0, serialnya 2/0 dan serial 3/0. Untuk yang PC1, PC2, PC3 menggunakan pas Ethernet 000. Sedangkan yang IP address-nya yaitu di router 1 itu IP address-nya sudah ada 192.168.1.254 dan seterusnya sampai ke bawah ya. PC1, PC2 menggunakan IP address-nya 192.168.11. PC2 menggunakan 192.168.2.1. PC3 menggunakan IP address 192.168.3.1. Subnet mask-nya juga sudah ada, kalian bisa lihat. Ada yang menggunakan klase 255.255.255.0 dan juga ada yang menggunakan wildcard mask 255.255.255.252 ya, dan seterusnya ya. Dan gateway-nya juga 192 pada PC1, 192.168.1.254. Untuk yang PC2-nya 192.168.2.254 dan yang PC3 adalah 192.168.3.254 ya. Jadi sudah ada table routingnya ya, untuk memudahkan kita ya memahami ya IP address, subnet mask dan gateway serta device-nya. Topologi di atas merupakan contoh atau ilustrasi dari 3 buah router yang akan menggunakan routing EGRP. Jika masih bingung dengan IP yang digunakan oleh router dan PC di atas, silakan lihat tabel. Nah, kalian lihat tabel aja ya. Supaya nggak bingung ya, supaya jelas kalian lihat tabel. Kita lanjutkan ya. Nah, di layar monitor kalian sudah tampil di situ. Kita konfigurasi yang keempat ya, kita lanjutkan mengkonfigurasi PC ya. Kita konfigurasi personal komputernya dulu. Ada 3 PC yang kita konfigurasi secara GUI, Graphical User Interface. Bagaimana caranya tadi sudah dijelaskan pada urutan yang ketiga, yaitu
masuk ke menu PC, ya, pilih menu IP configuration, ya. Lalu nanti di sini tampil, pilih desktop, ya, pada PC 1, lalu pilih static, ya, lihat tanda merah yang Bapak kotakin di situ, diberikan kotak merah, ya, atau persegi panjang merah, ya. Pilih static, lalu kalian ketikkan IP address-nya, ya. IP address-nya adalah 192.168.11, subnet mask-nya kelas C 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.1.254. Nah, gateway-nya ini nanti akan kita konfigurasi pada router, yaitu di IP router 1, ya. Untuk PC yang kedua, yang bawah, yang urutan kelima, yaitu mengkonfigurasi di PC 2, ya. Pilih desktop, pilih static, lalu pilih IP address, ketik IP address-nya 192.168.2.1, subnet mask-nya sama 255.255.255.0, lalu gateway-nya 192.168.2.254. Ini nanti akan kita pakai dalam melakukan konfigurasi pada IP router 2. Untuk yang PC ketiga juga sama, yaitu konfigurasi di PC 3, ya, pilih desktop, pilih static, ya, lalu ketikkan atau masukkan IP address 192.168.3.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.3.254. Nanti akan kita konfigurasi gateway tersebut di IP router ketiga, ya. Ini sudah jelas masing-masing PC-nya, IP address-nya, subnet mask-nya, gateway-nya, ya, sudah kita konfigurasi. Selesai pada PC, kita lanjutkan mengkonfigurasi pada router, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dan berikut adalah konfigurasi dari masing-masing router dari gambar topologi di atas. Berdasarkan gambar topologi di atas, kita konfigurasi dulu di router 1 atau R1. Dari atas sampai ke bawah, lihat tanda kotak yang berwarna ungu atau warna hijau, ya. Di sini hijau, tapi situ ungu, ya. Warna ungu, ya, biru muda atau warna ungu, ya. Kita pertama masuk dulu ke mode konfigurasi, yaitu dengan mengetikkan enable atau enable. Lalu kita ketikkan configure terminal, ya, configure terminal, ya. Setelah kita mengetikkan enable, ya, mode usernya akan berganti menjadi tagar, ya, yang tadi user biasa menjadi tagar. Berarti kita sudah masuk ke mode konfigurasi, ya. Selanjutnya yaitu kita mengubah hostname, merubah nama host, ya. Nama host yang standar atau yang lazim, yang bawaan dari sistem adalah nama router itu sendiri, yaitu router, ya, config tagar hostname R1, ya. Silakan Anda mengganti hostname-nya dengan apa saja, silakan. Mau nama orang, silakan. Nama tumbuhan, nama binatang, nama kantor, nama benda, dan lain sebagainya. Nama sekolah, nama siswa, ya, nama jabatan, dan lain sebagainya, bebas, ya. Untuk tujuannya untuk mengidentifikasi supaya nama-nama tersebut jangan sampai ketukar dan jelas, ya. Selanjutnya adalah konfigurasi IP address. Nah, konfigurasi IP address, ya. Pertama, ketikkan interface FA. FA itu adalah singkatan pas Ethernet, ya. Interface FA 0/0. Enter. Ketik lagi IP address 192.168.1.254 spasi 255.255.255.0. Nah, jadi itu sederet
sebaris itu nama IP address dan juga nama netmasknya. Enter, lalu ketik no shutdown. Lalu kita konfigurasi lagi interface S2 atau SE2. S2 ya atau S2/0 IP address 100.100.100.1 netmasknya 255.255.255.252 enter no shutdown. Selanjutnya interface S3 atau S3 atau S3/0 ya IP address 100.100.100.5 spasi ya 255.255.255.252 enter no shutdown lalu exit. Setelah selesai ya kita mengkonfigurasi IP address-nya, lalu kita konfigurasi EGRP-nya, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Ketik router EGRP 1. Jadi router EGRP 1, angka 1 itu tadi yang kita bahas sebagai ASN, Autonomous System Number ya. Bebas, autonomousnya AS-nya atau ASN-nya bebas. Mau pakai angka berapa silakan ya, angka 1, angka 2, angka 100, angka berapa silakan, 50, 100 dan sebagainya ya. Lalu kita lanjutkan network 192.168.1.0. Nah, ini kita masukkan wildcard-nya, kebalikan daripada IP address-nya 0.0.0.255 ya. Ini adalah kebalikan daripada IP address kelas C ya. Yang tadi di IP address kita mengkonfigurasi IP address. Kebalikannya wildcard mask disebut ya. Terus routing protokol di routernya juga network 100.100.100.000.3 ya. Yang bawahnya juga network 100.100.100 ya, titik 4.0.0.0.3 no auto summary exit. Nah, selesai kita mengkonfigurasi EGRP-nya sampai di situ, exit keluar. Lalu kita menyimpan konfigurasi router yang sudah kita jalankan. Bagaimana? Ketikkan perintah do write building configuration. Nah, nanti ada muncul oke ya, kita enter, selesai. Jadi sampai di situ konfigurasi pada router 1. Bagaimana untuk router 2 dan router 3? Caranya sama ya dengan cara kita mengkonfigurasi pada router 1 ya. Yang beda mungkin IP address-nya, netmask-nya, wildcard mask-nya ya yang beda-beda ya. Selebihnya semua sama semua ya. Kita lihat pada tampilan slide berikut ini. Nah, ini tampilan konfigurasi pada router 2 ya. Berdasarkan gambar topologi yang tadi di awal slide sudah Bapak tampilkan ya, atau Bapak tayangkan ya. Pertama masuk konfigurasi, kedua konfigurasi hostname-nya, ketiga konfigurasi IP address-nya, keempat konfigurasi EGRP-nya, dan yang terakhir kelima yaitu menyimpan konfigurasi routernya. Selesai ya. Gitu. Ikuti saja perintah-perintah yang sudah Bapak tampilkan di sini ya, ketikan ya. Kalian tidak akan gagal, pasti sukses ya. Jangan sampai salah mengetikkan perintah-perintahnya atau angka-angka, titik, spasi dan lain sebagainya ya. Selanjutnya yaitu pada router yang ketiga ya. Mengkonfigurasi pada router ketiga sama dengan konfigurasi pada router 1 dan router kedua ya. Yang beda nama hostname-nya, terus nama
IP address-nya ya. Terus apa lagi? IP address pada router ya. Terus ya network pada router, pada konfigurasi EGRP-nya. Selebihnya sama semua ya. Selain itu sama semua ya, caranya sama. Ya. Secara kalau memang kalian belum memahami melihat perintah-perintah tersebut, kalian serasa pusing ya ngelihat bagaimana ini perintah-perintahnya, bagaimana memasukkannya, serasa pusing. Padahal simple sekali, mudah tag isi mudah ya. Kalau kalian sudah memahami struktur atau bagaimana cara memasukkan atau mengetikkan perintah-perintah tersebut, tahu perintah-perintahnya, tahu mengkonfigurasinya, ini mudah ya. Kalau kalian mau aman ya ikuti saja prosedur atau langkah-langkah konfigurasi yang sudah dibuat ya, supaya kalian tidak kehilangan gagal fokus atau kehilangan jejak ya. Selesai kita mengkonfigurasi pada router 1, router 2 dan router 3. Selanjutnya kita akan yaitu menguji ya atau mengecek ya. Mengecek atau mengetes konektivitas atau koneksi jaringan yang sudah kita konfigurasi ya. Tadi kita mengkonfigurasi PC 1, PC 2, PC 3, router 1, router 2, router 3 ya. Sekarang kita cek, kita tes, kita ya, yaitu dengan mengetikkan perintah ping paket internet gopher ya, paket internet network gopher ya. Ini dari PC 1 ke PC 2, PC 2 ke PC 3, PC 3 ke PC 1 ya. Kalian sudah lihat tampilan di layar monitor kalian. Di situ misalnya PC 1 ya. Kita ketikkan PC ya, tanda user biasa ya, atau lebih besar dari itu ya, lebih dari ping atau mode DOS itu ya, mode Microsoft DOS, command prompt disebutnya ya. Ping spasi 192.168.2.1 enter. Artinya kalian klik 2 kali pada gambar PC 1. Nah, setelah itu kalian pilih desktop, lalu pilih command prompt atau Microsoft DOS atau command prompt ya. Nah, nanti kalian ketikkan ping 192.168.2.1 enter. Nah, nanti kalau muncul tanda tampilan muncul atau tampilan replay from dan seterusnya, berarti kalian sukses dalam mengkonfigurasi routing EGRP yang kalian buat ya. Selanjutnya juga sama ya, pada PC 2 ya. Kalian klik 2 kali, double klik pada PC tersebut, lalu masukkan perintah ping 192.168.3.1. Artinya kalian berada pada PC kedua akan menguji konektivitas nyambung atau enggak, connect atau tidak ke PC 3. Caranya ping spasi 192.168.3.1 enter. Kalau di situ muncul replay from 192.168.2.2 bytes, selesai muncul tampilan replaynya, berarti kalian berhasil sukses dalam mengkonfigurasi, tidak ada kesalahan ya. Berhasil sukses. Begitu juga di PC 3 ya. Dari PC 3 ya, berarti tadi IP-nya adalah host ID-nya 3.1. Kita ping ke PC 1, host ID-nya adalah 1.1. Kita ketikkan perintahnya ping spasi 192.168.1.1 enter. Replay. Berarti sukses, berhasil. Ya. Gitu ya. Nah, pastikan sudah terkoneksi ya. Jika belum, berarti masih ada konfigurasi yang keliru ya. Ya, kalau masih ada yang nggak nyambung atau request timeout dan lain sebagainya, berarti
masih ada kesalahan konfigurasi, cek lagi di mana letak permasalahannya, dibuka satu-satu di mana letak kesalahannya, gitu ya. Makanya kita harus teliti ya, jangan sampai keliru ya. Kita juga dapat melakukan verifikasi selain menguji, mengetes, mengecek konektivitas koneksi jaringan yang telah kita buat nyambung atau enggak. Kita juga dapat melakukan verifikasi yaitu dengan menggunakan perintah-perintah di bawah ini. Contohnya misalnya router 1 atau R1 tagar show IP route, atau itu untuk menampilkan IP rute yang tadi kita buat. Atau juga R1 atau router 1 tagar show IP route EGRP, yaitu untuk menampilkan atau menayangkan IP route EGRP-nya ya. Kita lihat pada layar berikut ini. Nah, di sini kita melakukan verifikasi yaitu menggunakan perintah-perintah di bawah ini, yaitu show IP route dan show IP route EGRP. Contoh verifikasi routing pada routing 1 ya. Itu kalau kalian lihat tanda yang paling atas itu ada tanda kotak merah show IP route ya. Itu enter. Di situ akan muncul keterangan ya, C berarti connected, S static, I EGRP, R RIP dan seterusnya. Itu adalah keterangan-keterangan ya, penjelasan daripada perintah yang tadi kita ketikkan. Begitu juga perintah yang bawahnya ya, di bawah ada situ show IP route EGRP ya. Ya, di situ juga enter, di situ juga akan muncul subnetnya, subnetednya, subnet dan juga IP address-nya juga muncul semua, serialnya, serial 3, serial 2 ya dan seterusnya. Itu adalah keterangan penjelasan ya, konfigurasi yang tadi kita buat pada konfigurasi EGRP. Jadi kalau kita menampilkan perintahnya IP route EGRP, jadi muncul semua di sini, tampil ya. Ya. Demikianlah pembahasan mengenai konfigurasi routing EGRP pada router Cisco. Semoga pada penjelasan materi kesempatan kali ini sore hari ini ya dapat memberikan pemahaman ya, yang mengenai bagaimana cara mengkonfigurasi routing EGRP ya. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, ini juga adalah tampilan pada CLI-nya ya. Apabila kita mengetikkan perintah show IP route sama ya. Kalau tadi muncul layarnya hitam, ini layarnya putih, sama aja ya. Kalau ini kita mengetikannya pada iOS Command Line Interface atau CLI ya. Oke. Kalau tadi kita layar hitam itu mode command from ya. Jadi bisa dua cara ya. Ini di graphical user interface, kalau di command from command line interface ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada video tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi routing EGRP pada Cisco Packet Tracer ya. Nah, di sini kita pangkas atau kita perpendek durasi videonya ya. Ini videonya 7 menit ya, berkisar antara 7 menit ya. Jadi cara pembuatan dari awal sampai menjadi topologi itu karena itu mudah ya, kita tidak tampilkan, hanya mode konfigurasinya saja. Anggap saja bahwa kita sudah selesai membuat topologinya. Setelah selesai kita konfigurasi. Nah, ini adalah tampilan konfigurasinya ya. Kalian saksikan
dan kalian pahami video berikut ini. Exit, lalu ketikkan perintah show Ivy Road. Nah, itu muncul ya, show Ivy Road. Sama pada semua router
Oh, selesai. Auto summary untuk menghindari pungkasan. Settingnya set dari sini. Exit. Stop. Exit. Konfig party dari visibility which langsung entah so ini sana seperti dengan display parameter maksimum di sini yang di image 2 tes sebentar ya, cek di sini next ya, connect. Okay, thank you. Oke, terima kasih. Kalian sudah menyaksikan video tutorial bagaimana cara melakukan atau langkah-langkah konfigurasi routing EGRP, ya. Jelas langkah-langkah prosedurnya juga sudah ada, ya. Perintah-perintahnya juga sudah ada. Kalian cuma mempraktekkan bagaimana secara mandiri atau individu atau kelompok, ya. Video tutorialnya juga ada, ya. Bagaimana mengkonfigurasi routing EGRP. Mungkin itu saja dari Bapak atas penyampaian Bapak materi untuk kesempatan kali ini. Bapak mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Lain waktu kita berjumpa lagi.
ya, tetap menjaga kesehatan, ya, protokol kesehatan dijalankan, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir, dan juga menjaga jarak physical distancing, ya. Sekian dari saya dengan mengucapkan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wal afwa wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.